kita melakukan sosialisasi ya, peraturan-peraturan baru sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 11 tahun 2020 yang nantinya ini kan menjadi rujukan semua instansi dalam rangka memberikan perizinan, dalam rangka menyelenggarakan administrasi pertanahan, dalam rangka mengawasi, mengendalikan, dan menertibkan ruang maupun pertanahan. Nah, kita berharap nanti substansi ini bisa digunakan sebagai rujukan persatuan di daerah, dan termasuk jajaran kami juga di Kementerian kami juga, yang mudah-mudahan kalau teman-teman ini nanti bisa melaksanakan dengan baik ya KKPR tadi yang saya sampaikan itu, mempermudah semuanya sehingga perizinan menjadi lebih singkat, termasuk MKM. Dan teman-teman bisa lihat MKM itu sangat baik, nanti dilakukan dengan sangat ringkas. Kalau itu kita bisa lakukan dengan baik, mudah-mudahan nanti hasilnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kita berharap kegiatan ini bisa sukses, berjalan lancar, dan mudah-mudahan juga mendapatkan sambutan dari masyarakat juga. Saya kira itu. Pak, ini kan Sumatera Utara lumayan banyak, saya rasa sangat banyak lah konflik pertanahan. Nah, dari sosialisasi undang-undang atau peraturan yang baru ini, mana yang paling undang-undang atau peraturan baru mana yang bisa meminimalisir konflik terutama antara tanah adat dengan sertifikat hak milik? Iya, dalam konteks pertanahan ini ada sebetulnya pertanahan dan tata ruang ya, ada PP 18 tentang hak. Tentang hak ini di sana diatur tentang hak wilayah. Ya, sehingga nanti ada aturan khusus mengenai itu ya, yang mana yang disebut dengan tanah wilayah tersebut Pak, kami ya, harus ada pengakuan, harus ada bentuk lembaga dan sebagainya. Ya, jadi terhadap itu sudah kita atur juga di dalam PP 18 ya, tentang hak tanah, pengelolaan dan sebagainya. Kemudian di PP 19 ya, tentang pengadaan tanah, yang ini kita juga sedapat mungkin pengadaan tanah ini dilakukan dengan sistem yang fair, sehingga tidak terjadi konflik lagi antara masyarakat dengan yang akan menggunakan nanti ya. Kita lakukan valuasi yang baik, kemudian musyawarah, asesmen yang baik, appraisal yang baik, sehingga nanti meminimalisir konflik dengan masyarakat terhadap pembebasan tanah ini. Di PP 20 juga demikian ya, jadi ada tanah terlantar ini. Hotspotnya adalah kebetulan di sini yang konflik-konflik ini yang terjadi di tanah terlantar. Ada perubahan aturan tersebut ya. Di dalam PP 20 juga ada aturan-aturan mengenai tanah-tanah yang terlantarkan itu objeknya apa saja. Ya, jadi kalau tanah-tanah yang sudah katakanlah hak-hak milik yang katakanlah bekas-bekas hak waris dan sebagainya yang terlantarkan selama 20 tahun, itu juga menjadi objek, walaupun nanti penertibannya bisa dilangsungkan kemudian, tapi dia sudah menjadi objek amatan ya. Kemudian tanah-tanah yang tidak berfungsi sosial, kemudian tanah-tanah yang sudah jadikan kampung dan sebagainya. Ya, kemudian tanah-tanah HGU yang dibiarkan lama, tidak dilaksanakan minimal 2 tahun, itu juga kita lakukan upaya penertiban, jadikan tanah negara, dan selanjutnya nanti akan diredistribusi kepada masyarakat, digunakan untuk tanah dan sebagainya. Itu juga salah satu cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersentuhan dengan masyarakat tadi. Kemudian di PP 21 kita juga mengatur tentang bagaimana menyelesaikan sengketa. Kemudian bagaimana menyusun rencana tata ruang juga itu berpartisipasi dengan masyarakat. Sehingga mudah-mudahan hal ini bisa memperbaiki hal-hal yang selama ini kita melihat menjadi sumber konflik, sengketa dan sebagainya. Nah, kemudian yang pamungkasnya adalah PP 43. Ya, ini PP 43 nanti silakan rekan-rekan membaca tentang penyelesaian ketidaksesuaian antara rencana tata ruang, kemudian hak dan masalah kehutanan itu diatur di sana bagaimana penyelesaiannya. Dan nanti ada ikutannya di PP 23 dan PP 24 terkait dengan kehutanan nanti. Ya, apakah mungkin di kawasan hutan dan sebagainya itu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ini adalah cara pemerintah dalam merespon tadi, menghasilkan konflik, memberikan manfaat bagi masyarakat dan khususnya dari pemetaan ruang itu. Nah, kalau konfliknya saja di situ tadi, tapi kalau teman-teman lihat di PP 20, PP 51, akan banyak sekali kemudahan di dalam konteks perizinan, termasuk nanti UMKM. UMKM itu dipermudah, dia cukup memberikan pernyataan mandiri, itu bisa segera dengan mendapatkan perizinan, sehingga ini menjadi kemudahan-kemudahan yang luar biasa bagi masyarakat. Nah, PPP ini saya kira nanti ada turunan-turunannya menjadi permen atau menteri yang
sekarang kita juga akan sosialisasikan sehingga nanti kalau ada masukan-masukan monggo silakan, nanti kita terbuka untuk masih direvisi permennya itu kalau seandainya masih ada yang kurang tepat ya. Sehingga mudah-mudahan kesempatan kali ini menjadi dua metode yang dua arah. Nah, dalam hubungannya dengan adanya sertifikat yang diterbitkan itu sebenarnya tidak ada masalah. Artinya jaminan legalitas kepemilikan hak dari pemilik tanah itu tetap dijamin oleh ketentuan peraturan undang-undang dan oleh pemerintah. Artinya kalaulah misalnya itu sekarang berada di Deli Serdang tapi diterbitkan oleh kantor pertanahan Medan, itu tetap diakui. Nah sekarang persoalannya, andai kata nanti batas wilayah itu sudah selesai antara Medan dengan Deli Serdang, maka tinggal menyesuaikan saja. Itu aja sebenarnya. Jadi kepemilikan tidak hilang, tetap. Nah sekarang dalam rangka program sudah dilaksanakan, tinggal kita hanya menyelesaikan Medan, Deli Serdang, dan tebing tinggi dengan Serdang Bedagai, itu aja. Nah, sekarang pemerintah provinsi sudah menarik kewenangannya, menggunakan kewenangannya menarik persoalan itu karena apabila tidak ditemukan kesepakatan antara kedua daerah yang berbatas wilayah, kita ambil. Nah selanjutnya akan kita teruskan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, untuk menetapkan nanti dalam bentuk Permendagri. Kalau sudah itu maka definitif, tinggal menyesuaikan aja. Kalau ada sertifikat di antara lahannya di Deli Serdang, ternyata Medan, maka tinggal sesuaikan aja, itu aja. Nggak ada masalah dengan sertifikat. Ya. Mengenai tanah-tanah yang sudah tergantung objeknya apa saja. Ya, jadi kalau tanah-tanah yang sudah, katakanlah hak-hak milik yang katakanlah bekas-bekas hak waris dan sebagainya yang telah terkena selama 20 tahun, itu juga menjadi objek, walaupun nanti penertibannya bisa dilangsungkan kemudian. Tapi dia ada menjadi objek amatan. Ya. Kemudian tanah-tanah yang tidak berfungsi sosial, kemudian tanah-tanah yang sudah dijadikan kampung dan sebagainya. Ya, kemudian tanah-tanah HGU yang dibiarkan lama, tidak dilaksanakan minimal 2 tahun, itu juga kita lakukan upaya penertiban, jadikan tanah negara, dan selanjutnya nanti akan diredistribusi kepada masyarakat, digunakan di tanah dan sebagainya. Itu juga salah satu cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersentuhan dengan masyarakat tadi. Kemudian di PP 21 kita juga mengatur tentang bagaimana menyelesaikan sengketa. Kemudian bagaimana menyusun rencana tata ruang juga itu berpartisipasi dengan masyarakat. Sehingga mudah-mudahan hal ini bisa memperbaiki hal-hal yang selama ini kita melihat menjadi sumber konflik, sengketa dan sebagainya. Nah kemudian pamungkasnya adalah PP 43. Ya, ini PP 43 nanti silakan rekan-rekan baca tentang penyelesaian ketidaksesuaian antara rencana tata ruang, kemudian hak dan masalah kehutanan itu diatur di sana bagaimana penyelesaiannya. Dan nanti ada ikutannya di PP 23 dan PP 24 terkait dengan kehutanan nanti. Apakah mungkin di kawasan hutan dan sebagainya itu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ini adalah cara pemerintah dalam merespon tadi menghasil konflik, memberikan manfaat bagi masyarakat dan khususnya dari penataan ruang itu. Nah, kalau konfliknya saja kecil tapi kalau teman-teman lihat di PP 20, PP 21 akan banyak sekali kemudahan di dalam konteks perizinan, termasuk nanti UMKM. UMKM itu dipermudah, dia cukup memberikan pernyataan mandiri, itu bisa segera dengan mendapatkan perizinan, sehingga ini menjadi kemudahan-kemudahan yang luar biasa bagi masyarakat. Nah, PPP ini saya kira nanti ada turunan-turunannya menjadi permen atau menteri yang sekarang kita juga akan sosialisasikan, sehingga nanti kalau ada masukan-masukan monggo silakan, nanti kita terbuka untuk masih direvisi permennya itu kalau seandainya masih ada yang kurang tepat ya. Sehingga mudah-mudahan kesempatan kali ini menjadi dua metode yang dua arah. Sejauh ini